Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah tafsir juz amma. Kita sampai di surat Al-Ghasyiyah, yaitu firman Allah fi jannatin 'aliyah. Orang yang jenis kedua, yaitu orang-orang yang wujuhun yaumaidin na'imah, yang wajah mereka itu dipenuhi dengan kesenangan dan kegembiraan. Allah berjanji mereka akan dimasukkan ke jannah. Itu jannah aliyah yang tinggi. Al-ulu, ulu di sini makna dari aliyah. Ulu artinya tinggi. Tidus suful, lawan dari suful. Suful rendah. Fahya, maka surga itu fauqas samawati, berada di atas langit yang 7. Wa minal maklum, dan sudah diketahui, annahu fi yaumil qiyamah, bahwa nanti pada hari kiamat, tazulus samawatu sab'u, hilang, tidak ada, 7 langit itu tidak ada. Wal arduna, demikian juga 7 bumi itu tidak ada. Walayabqa, dan tidak tersisa di alam itu, illal jannata wan nara, kecuali tinggal surga dan neraka. Fahiyah, dan surga, aliyatun, surga itu tinggi di atas. Jadi kalau sekarang dunia ini di tengah ya, surga di atas, neraka di bawah. Wa a'laha, paling tingginya surga, wa wastuha, dan paling besarnya, paling tengahnya, tapi paling tinggi, paling atasnya, bukan tengah-tengah, karena surga itu ada 100 tingkat. Yang paling mulia, paling tingginya, Al-Firdausu, adalah surga Firdaus, yang Rasul mengatakan idza sa'alta fas'alil Firdaus, kalau engkau minta, mintalah Firdaus, surga terbaik, surga termulia dan tertinggi. Jadi cita-cita itu yang tinggi, sampai ke Firdaus. Jangan seperti yang sering kita dengar dalam pujian, ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilahi, wahai Allah, sesembahanku, lastul firdausa ahla, aku tidak pantas masuk Firdaus. Itu kan kontra, bertentangan dengan hadis tadi. Kalau Rasul bilang idza sa'alta fas'alil firdaus, minta itu yang jelas, yang tinggi, minta kenikmatan tertinggi, yaitu apa? Firdaus. Kalau dia bilang enggak jelas jadinya, ya Allah, aku tidak pantas masuk Firdaus. Wala aqwa, dan aku tidak kuat ala naril jahimi, aku tidak kuat masuk neraka jahim. Jadinya enggak. Dan itu juga kata-kata ini, lafaz ini tidak datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bahasa Rasul atau doa wirid yang diajarkan Rasul itu sangat jelas dan tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita masuk Firdaus. Nah. Alladzi, yang Firdaus itu fauqahu arsyur rahbi, atap dari Firdaus. Nah, atap dari Firdaus adalah ars Arab,
Arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Arsyur Rabbi di sini bukan berarti Allah itu tinggal di situ. Allah masih di atasnya ars, tinggi di atas ars. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu tinggi di atas ars. Di sini disandarkan kepada Allah, kepada Rabb sebagai tasyrif, pemuliaan kepada ars. Karena ars ini ciptaan Allah yang terbesar. Atau disebut kubahnya alam. Kubahnya alam itu ars. Dipikul 8 malaikat. Yang satu malaikatnya kata Rasul saking besarnya jarak dari telinga bawahnya ke pundaknya 700 tahun perjalanan. Besar. Nah, ini tentang surga. Di mana surga? Di atas. Di atas surga paling tinggi Firdaus. Atapnya adalah arsy. La tasma'u fiha laghiyah. Kamu tidak mendengar di surga laghiyah. Lagho itu sia-sia. Seperti dalam hadis Rasul bilang kalau ada khotib sudah khutbah, ansitu isma'u, dengarkan. Sering hadis ini dari Abu Hurairah sering dibaca oleh Bilal ya. Orang bilang Bilal. Padahal namanya Ahmad, tapi diberi nama Bilal ya. Karena sering Bilal itu kan muadzinnya Nabi, sehingga disandarkan pada beliau. Mana Bilalnya? Jadi julukan. Ansitu apa katanya isma'u wa antu yarhamukumullah. Barang siapa yang bicara khotib sedang berkhutbah faqad lago. Ini dari lago. Lago itu sia-sia, kosong. Jadi di surga itu kita tidak mendengar yang namanya laghiyah. Suara-suara tidak ada gunanya. Walaupun datangnya dari misalnya hembusan angin ke tanaman-tanaman surga, daun-daun surga. Kalau di dunia kan kita dengarnya nggak jelas, hus apa, gemuruh tanpa arti. Di surga kita nggak dengar itu. Aila tasma'u fiha hadhil jannah fi hadhil jannati, kita tidak mendengar di surga ini qaulatan laghiyatan, ucapan yang sia-sia. Au nafasan, atau nafas laghiyah, jadi nafasnya nggak ada yang keluar sia-sia. Kalau di dunia kan kebanyakannya malah sia-sia. Maksudnya sia-sia tidak ada nilai ta'abudnya, tidak berpahala, tidak dicintai Allah. Itu lagi ya. Itu nafas-nafas di dunia banyak nafas-nafas yang keluarnya kondisi bukan ubudiyah, tidak dicintai Allah. Di surga enggak ada seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke surganya. Bal kullu ma fiha, bahkan semua yang ada di surga jiddun, serius. Enggak ada yang enggak serius. Sungguh-sungguh, enggak ada yang sia-sia. Kullu ma fiha, semua yang di surga salamun, keselamatan. Dan jannah itu kata para ulama ada 3. Jannatud dunya wal barzah wa yaumal qiyamah. Atau surga. Nah, surga jannah itu 3. Di dunia ini surganya kalau tempat ya majelis zikir seperti ini. Rasul mengatakan Riyadul Jannah majalisul zikri. Taman-taman surga itu majelis ilmu, mempelajari ayat, mempelajari hadis itu, dan mengantarkan orangnya kepada ketenangan, kebahagiaan.
Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kata Rasul, di majelis ilmu itu Allah liputi rahmah. Nah, wanzilat sakinah, dan diturunkan kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu sakinah. Apa sakinah? Ketenangan, kebahagiaan. Dan kalau yang dibahas itu ilmu yang benar, menjadikan hatinya makin tenang. Karena yang dipelajari ayat Allah berfirman, wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat Allah, pada mereka bertambah keimanannya, bertambah ketenangannya. Innal mu'minina tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Kata Allah, orang mukmin itu hatinya tenang dengan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kullu ma fiha, semua yang ada di surga, tasbih. Subhanallah isinya. Wa tahmid, dan tahmid, alhamdulillah. Wa tahlil, dan tahlil. Apa ini? Allah, la ilaha illallah, ya. Wa takbir, dan takbir, Allahu akbar. Jadi suara-suara di surga itu seperti ini. Tasbih, tahmid, tahlil, la ilaha illallah, wa takbir. Yulhamuna tasbih, penduduk surga diilhami tasbih. Diilhami tasbih. Dan tidak ada bosan, tidak ada capek, tidak ada tua, tidak ada sakit, tidak ada bosan. Nah, tidak BAB, tidak buang air kecil maupun besar. Nah, selalu sehat. Dan tidak ada masalah-masalah, nggak ada beban-beban. Nah, semoga Allah SWT masukkan kita ke surganya. Kama yulhamunan nafas, seperti di dunia ini Allah ilhami nafas. Di dunia ini kita bernafas. Di akhirat nafasnya ini tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ay annahu la yasukku alaihim. Maksudnya di surga itu mereka diberi kemampuan tadi tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Itu seperti nafas saja, artinya tidak berat. Kita nafaskan tidak berat. Wala yata'atsaruna bihi, tidak menggos-menggos. Fahum daiman fi dzikrillah azza wa jalla. Isinya di surga ini aja, zikrullah. Makanya di dunia kan orang-orang baik, orang-orang tenang, bahagia di dunia ini zikrullah. Makanya banyak Allah ingatkan jangan tertipu dengan dunia. Karena dunia itu memalingkan dari zikrullah. Wala tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Jangan melalaikan kalian, harta kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian an zikrillah, dari zikrullah. Nah, orang paling tenang itu paling banyak zikrullah. Tapi orang yang paling banyak zikrullah itu orang yang paling kenal dengan Allah. Dialah orang yang paling cinta kepada Allah dan paling takut kepada Allah. Siapa? A'rafun nasi lillah, orang yang paling kenal dengan Allah. Wa tasbihun, dan di surga mereka kondisi selalu tasbih. Wa unsun, ceria. Unsun ini familiar orangnya, wajah ceria. Nggak ada wajah abus. Abus itu apa, sawatawala, apa, cemberut. Ada, semua gembira. Masalah nggak ada, musuh nggak ada. Nah, wasururun, dan kondisi mereka daiman selalu surur, senang, gembira. Lawannya apa? Sedih,
sumpek, nggak ada itu di surga. Sekali lagi, semoga Allah menakdirkan kita masuk surga. Yati ba'dhum ila ba'din, satu dengan yang lainnya mendatangi. Yazuru ba'duhu ba'dha, satu dengan yang lainnya saling ziarah. Itu aja kesibukannya. Nah, tidak taklim lagi, tidak sholat lagi. Kesibukannya ini ziarah. Ada pasar juga ada, tapi untuk ngobrol saja. Cerita di dunia dulu perjuangannya bagaimana sampai ke surga. Walaupun tingkatannya beda karena ada 100, nanti bisa saling mengunjungi. Fi huburin la nadhira lahu, dalam keceriaan, dalam berkunjung itu, kalau di dunia jarang berkunjung, tapi di surga itu diberi ada waktu untuk berkunjung dan tidak ada kesibukan kecuali ini. Nah. Fiha ainun jariyah, di surga ada air yang mengalir. Ini sudah nih ya kita lewati. Surga, air surga, sungai di surga atau sumber di surga. Baca ulang tidak apa-apa biar lebih kuat jiwa kita untuk ingin minum sumber di surga. Maka orang paling cerdas memikirkan akhiratnya, jangan sampai ke neraka, sebisanya masuk surga. Wahadhil ainu, dan sumber ini bayyanallahu azza wa jalla, Allah terangkan anha anharun. Allah terangkan bahwa ainun jariyah di situ maksudnya sungai di surga. Fiha, di surga, anharun, Allah siapkan sungai-sungai, min ma'in ghairu asin, sungai air yang tidak asin, sungai tawar. Wa anharun min labanin, ada sungai dari madu. Nah, lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah rasanya, rasa ternikmat. Yang kata Allah, kenikmatannya tidak bisa terbesit oleh jiwa manusia, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wa anharun min khamrin, dan juga disiapkan oleh Allah khamr. Kalau di dunia diharamkan bagi mukminin, nanti sabar sebentar, karena dunia itu bagi mukmin apa? Penjara. Surganya orang kafir, penjaranya orang mukmin. Sebentar, oleh Allah disiapkan sungai khamr. Ladzatun lisyaribin, yang sangat lezat bagi peminumnya. Wa anharun min asalin, bahkan Allah siapkan sungai madu. Musaffan, yang jernih, nggak pakai saringan. Semoga Allah SWT menakdirkan kita minum 4 sungai di surga. Kalau sudah ke sini masuk surga tidak akan keluar lagi, tidak ada batasan waktu, tidak ada usia. Nah, jariyatun ay tajri haitsu arada ahluha. Sungai di surga itu bisa dialirkan kemana diinginkan oleh pemiliknya. La tahtaju ila hafrin sakiyatin, tidak butuh bikin parit. Nah, wala iqamati udud, dan tidak perlu bikin tandon. Nah, fiha, di surga, sururun marfu'ah. Ini surur jamak dari sarir, ya. Apa? Ranjang. Marfu'ah, yang tinggi. Wa akwabun maudu'ah, dan disiapkan oleh Allah akwab, jamak dari
kubun maudhu'ah yang diletakkan. Wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah. Disiapkan namarik, disiapkan zarabi. Undur littaqabul. Jadi di sini Allah sebutkan nikmat-nikmat surga setelah Allah sebutkan dulu bahaya neraka yang di awal dari ayat 1. Allah terangkan bahayanya neraka, sifat-sifat neraka, keadaan neraka. Supaya orang itu takut, jiwanya takut, hatinya takut. Kalau sudah takut, nanti dia lari kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika lari kepada Allah, kemudian Allah terangkan nanti akan dimasukkan ke surga. Di sana kata Allah, fiha sururun marfu'ah. Marfu'ah ay aliyah, tinggi. Yajlisun 'alaiha, orang bisa tidur, duduk. Yajlisun, duduk ya. Nah, wa yatafakkahuna, mereka menikmati. Hum wa azwajuhum, mereka dengan istri-istri mereka. Istrinya juga enggak pernah haid, enggak pernah hilang keperawanannya. Walaupun dikumpuli tidak apa bahasa kita, kenikmatannya enggak hilang seperti orang kalau di dunia itu habis orgasme hilang kenikmatannya, ngantuk tidur. Di akhirat tidak hilang itu semua, karena itu enggak enak ngantuk, karena enggak enak. Di surga enggak ada ngantuk, capek enggak ada. Walaupun ngumpuli istrinya 100 kali atau ngumpuli bidadari yang banyak, enggak ada capeknya, enggak ada capek. Mereka dengan istri-istri mereka fi dhilalin. Dhilal artinya di sini naungan. Alal araiki muttaqiun, di atas sandaran-sandaran mereka, di atas dipan-dipan mereka bersandar. Yasin ya. Wa akwabun maudhu'ah, Allah siapkan akwab maudhu'ah yang diletakkan. Al-akwab jam'u kubin, jamak dari kub. Apa kub? Wa huwa al-ka'su, cangkir. Walaupun belum diisi cangkirnya, itu diterangkan dalam hadis. Imam Ibnu Abi Dunya punya kitab namanya Sifatul Jannah, itu dibawakan hadis-hadisnya. Walaupun tidak ada isinya, cangkirnya saja dari bahan dan bentuknya itu sudah menarik orang untuk meminumnya, padahal belum diisi. Jadi bahan itu pengaruh. Di dunia kan juga pengaruh. Misalnya minum pakai plastik, ya, atau gelasnya dari gelas plastik, atau kopi dengan gelas dari gelas misalnya. Gelas dari kaca sama gelas dari plastik beda, rasanya juga beda. Misalnya. Kopi pakai gelas plastik misalnya, dan dengan kopi pakai gelas kaca, itu sudah beda. Wahu, dan yang semisalnya. Maudhu'ah yakni laisat marfu'ah anhum. Maudhu'ah itu tidak tinggi, tidak diangkat dari orangnya. Susah ngambilnya, masih susah misalnya. Enggak. Ada itu minuman tapi tinggi, jauh di atas, harus penean. Enggak. Tapi kata Allah maudhu'ah. Nah, bal hiya maudhu'atun, bahkan gelas-gelasnya itu, cangkir-cangkirnya itu maudhu'ah lahum. Sudah diletakkan, dihidangkan dengan mudah untuk penduduk surga. Mata sya'u syarabu. Kapan dia mau minumnya, kapan dia mau, dia bisa langsung. Min hadhil anharil arba'ah, dari bisa langsung ngambil, mau minum madu, mau minum ini apa? Mau minum madu, mau minum susu,
langsung bisa diambil dari gelas-gelas. Kalau di dunia mungkin ada 4 keran ya, ada keran susu, keran di rumahnya kalau mau pakai keran. Kita nggak usah banding-bandingkan dengan dunia karena surga itu tadi jauh daripada gambaran dunia. Allati sabaqa dzikruha, bisa minum kapan saja, bagaimana saja mau minum, sudah Allah siapkan gelas-gelasnya. Gelas-gelasnya gampang diambil. Bahannya juga Masya Allah, bahan-bahan gelas-gelas surga. Diterangkan dalam banyak ayat nanti ya. Di juz 29 nanti Allah terangkan. Wa namariku, Allah siapkan namarik. Di surga itu ada namarik masfufah. An-namariku, namarik itu apa? Jam'u namrokotin. Jamak daripada namrokoh. Wahya al-wisadah. Nah, Allah siapkan namarik jamak daripada namrokoh yaitu al-wisadah. Wisata itu sandaran. Kalau masuk rumah ada kursi, duduk di kursi itu ada namanya wisada, sandaran-sandaran. Atau di surur tadi ya, di ranjang-ranjang ada sandaran-sandaran. Mungkin kita lihat, kita bilang bantal-bantal. Artinya bantal itu juga masuk ke makna apa? Namarik. Atau kalau kita sandaran itu kan agak bujur sangkar ya. Tapi kalau bantal kan rata-rata segi 4. Beda. Nah, tapi itu semua masuk ke makna namarik. Allah siapkan di surga. Au ma yattaqiu alai, atau sesuatu, sehingga di sini dijadikan umum oleh beliau, atau sesuatu yang disandari. Itu namanya apa? Namarik. Apakah guling, bantal, atau sandaran sendiri khusus. Masfufah, kalau asal katanya ini bersih. Ala, maksudnya masfufah di sini ala ahsani wajhin, dalam bentuk terbaik. Bentuknya itu paling baik. Taltadzul ainu biha, pandang itu mata sudah merasakan lezatnya. Mata itu bernikmat-nikmat melihat bantal-bantalnya. Nah, qabla an yataladzadza al-badan wal ittika, sebelum badannya disandarkan. Disandarkannya lebih nikmat lagi. Ini cerita bantal-bantal surga. Bil ittika, betapa nikmatnya badan ketika dipakai itu sandaran. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surga mendapatkan ini namarik. Kan tidak ada di neraka, enggak ada. Wa zarabiyu mabsusa, Allah siapkan juga di surga zarabi. Az-zarabi a'la anwa'il firash. Zarabi itu paling mahalnya permadani. Jadi di surga Allah siapkan permadani, mau digelar sampai pintu depan, sampai pagar rumah depan. Al-mabsusah maksudnya al-mansurah di sini. Mansurah tersebar fi kulli makanin, di setiap tempat. Nah, pohonnya itu taman-taman di pohon-pohon di tamannya itu dari emas dan perak. Artinya nggak ada sampah-sampah seperti kalau taman-taman di dunia harus memelihara banyak penjaga taman. Karena banyak dedaunan yang berguguran merusak keindahan di bawahnya.
Di sana berjalannya di atas permadani yang terindah, yang disebut dengan apa? Kata oleh Allah, Az-Zarabi. Wala tadunnu anna hadhil masa namarik. Jangan kamu anggap, jangan kamu yakini bahwa permadani ini, wahadhil akwab, dan cangkir-cangkir ini, wahadhil surur, dan ranjang-ranjang surga ini, wahadhil zarabi, dan permadani ini, la tadunnu annaha tashabbaha ma fid dunya, serupa dengan di dunia, sehingga sudah merasa cukup. Wah, di dunia banyak, gelas banyak, permadani ya aku punya, termahal di dunia banyak, sehingga dia tidak merasa perlu masuk surga, sehingga sudah merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, yaitu kekayaan, keadaan jabatan. Karena Allah mengatakan innal insana layatgha, manusia itu kata Allah melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, ar-ra'ahu istaghna itu artinya dia merasa cukup. Ngaji enggak perlu, ibadah enggak perlu, iman enggak perlu. Namanya istaghna, merasa cukup. Mungkin karena pejabat tinggi, sudah jenderal bintang berapa, nggak perlu ngaji lagi. Atau sudah cukup, kekayaan sudah banyak. Di surat Al-Alaq nanti bisa dilihat lagi. Penyebab orang itu melampaui batas. Li'anna law kanat tasabbaha ma fid dunya, kalau sekiranya itu namanya sama, gelas, permadani, ranjang, lakinnaha na'lamu naimul akhirah, tetapi hanya saja kenikmatan akhirat. Wa na'lamu haqiqatahu lakinnaha la tashabbaha liqaulillahi ta'ala, sama. Walaupun namanya sama, ranjang ya ranjang itu. Ya ranjang, artinya ranjang di situ bukan gelas. Nah, dan gelas itu bukan ranjang, itu namanya ngerti, na'lamu, kita tahu. Ranjang ya tempat tidur, misalnya. Kalau gelas ya tempat untuk minum. Hanya saja kata beliau tidak sama dengan di dunia. Berdasarkan ayat Allah berfirman, fala ta'lamu nafsun, seseorang tidak tahu ma'ufiya lahum, apa yang Allah sembunyikan, min qurrata ainin, berupa penyejuk hati di surga. Nah, mereka tidak tahu tadi itu gelasnya kayak apa, ranjangnya kayak apa, tidak tahu. Karena oleh Allah disembunyikan. Ada 99. Karena Allah menciptakan 100. Yang satu sudah Allah turunkan, itu cukup untuk dunia manusia dan seluruh makhluk di dunia ini sampai akhir. Itu satu saja. Dari 100 rahmah yang Allah persiapkan, yang Allah ciptakan. Jazaan bima kanu ya'malun, itu semua sebagai balasan dengan apa yang mereka kerjakan. Ini dalil juga bahwa amalan perbuatan itu oleh Allah dibalas menjadi sebab orang itu masuk surga. Hanya saja kapan itu, kalau amalannya itu didasarkan pada iman, pada ilmu dan iman. Maksudnya orang itu tahu amalan-amalan menuju surga, tapi dilihat dulu al-qas. Jadi amalan itu bisa ada nilainya, ada pahalanya kalau ada dua hal di hatinya. Pertama, ma'rifatul ilmi atau sihatul ilmi, benarnya ilmu, bahwa memang seperti itu cara masuk surga, caranya. Yang kedua, sihatul qasdi,
tujuannya di dalam beramal itu benar. Nah, itu baru kalau contoh sholat, baru itu dikatakan sholat. Cara sholatnya benar seperti yang dicontohkan oleh Rasul dan tujuannya benar. Ingin mendapat ridho Allah. Karena yang namanya at-ta'ah, namanya ketaatan, itu ta'atul qalbi. Ketaatan hati. Wal ma'siyah, maksiatul qalbi. Dan kemaksiatan itu kemaksiatan hati. Maksudnya apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak lihat badan-badan kalian yang sedang berdiri menghadap Allah, itu tidak dilihat badannya. Yang dilihat oleh Allah apa? Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang dilihat oleh Allah hatinya. Iya, badan kalian berdiri, diangkat tangannya, Allahu Akbar. Itu badannya, hatinya. Mana hatinya? Nah, Rasul bilang Allah enggak lihat itu badan-badan, yang dilihat oleh Allah hatinya. Makanya ibadah itu, ketaatan itu hati. Dan kondisi akhirat, nasib di akhirat tergantung kondisi hatinya, kondisi imannya. Rasulullah mengatakan ketika orang itu takbir sholat, Allah menghadapkan dirinya pada orang yang sholat itu sampai orang itu berpaling dari sholat. Nah, banyak sering di antara kita habis takbiratul ihram sudah berpaling, hatinya berpaling dari sholat. Jadi di situ sholat badannya sendirian, hatinya tidak sholat, hatinya ke pasar, hatinya ke ladang, melanglang, tidak hadir. Padahal yang dilihat oleh Allah apanya? Hatinya kemana hatinya? Itu yang dilihat. Maka ilmu ini, kalau ilmu yang kuat, yang dalam adalah dalam rangka untuk melekatkan, menyatukan antara hati dengan badan. Nah, begitu dikatakan amalan ini sampai mengantarkan ke surga. Innamal asma'u wahidatun, nama boleh sama. Ranjang, gelas, jadi ada pisang, ada delima, wal haqaiqu mukhtalifatun, tapi hakikatnya beda. Walihadza qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sehingga Ibnu Abbas mengatakan laisa fil akhirati mimma fid dunya. Di akhirat, di surga itu enggak ada sesuatu yang di dunia itu enggak ada. Illal asma faqat, kecuali nama saja. Apel misalnya rasanya ya kayak gitulah, aku bosen. Orang Batu, saya di Batu, bosen apel misalnya. Oh beda, apel surga itu enggak seperti apel Batu. Fanahnu la na'lamu haqiqata hadhihi ni'amil mazkura, maka kita tidak tahu ya hakikat kenikmatan yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Ghasyiyah sampai ayat ke-16 tadi. Mulai fiha fi wujuhun yauma idzin naimah. Nah, mulai dari itu. Maka kita tidak tahu hakikat kenikmatan yang Allah sebutkan di fil jannati, di surga. Wa in kunna nusyahidu ma yuafiquha fil ismi, sekalipun kita menyetujui kesamaan nama di dunia, lakinnaha farraqa baina hadza wa hadza, tapi beda. Ya, ini supaya orang itu tidak sudah wis tuwuk di dunia misalnya. Tapi beda. Nah, mudah-mudahan Allah SWT memasukkan kita semua ke surga, diterima amalan-amalan kita, kemudian
diampuni dosa-dosa kita, karena tidak ada orang masuk surga dalam kondisi hati masih kotor, masih membawa beban dosa. Harus dibersihkan dulu di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan insyaallah ini subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.